Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana menyampaikan laporan terkait kegiatan pada pagi hari ini. Nama kegiatan adalah Disnatalis ke-9, Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang mengusung tema refleksi diri sebagai mahasiswa yang kompetitif, kreatif, dan progresif di era digital mahasiswa. Acara ini diadakan dalam rangka menyambut hari lahir Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan semangat teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa yang ada di sini agar untuk mengharumkan nama kampus, nama alma mater masing-masing, dan meningkatkan daya belajar teman-teman masing-masing. Dan acara ini didukung dan disponsori oleh Yayasan Umar Saripudin dan Curug Sidomba, lalu ada dari Puspita Cipta Group, dari Harista, dan 86 Production. Dan acara ini diikuti oleh seluruh mahasiswa Unisa dan mahasiswa dari perwakilan setiap universitas yang ada di Kuningan, dan juga siswa-siswi yang ada di Kecamatan Cigugur dan juga di Kuningan. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan Disnatalis KPI. Saya selaku Kaprodi, sekalipun hanya bisa ini yang kami persembahkan, tapi ini adalah merupakan wujud rasa cinta kami kepada Unisa, wujud kepedulian kami bahwa kami peduli pada KPI. Teman-teman KPI, mahasiswa KPI juga peduli, karena indikator daripada mahasiswa KPI masih sedikit. Semoga dengan mendatangkan para pemateri, para narasumber yang hebat-hebat ini bisa mendongkrak mahasiswa dari KPI khususnya dan umumnya untuk Unisa. Karena itu saya mengucapkan terima kasih jazakumullah ahsana jaza kepada seluruh panitia, seluruh elemen-elemen yang telah membantu, dan juga para donatur, para musinin. Semoga kegiatan ini lancar, sukses tanpa ekses, tidak meninggalkan sesuatu yang kira-kira kurang baik. Citra kita selaku citra kampus yang akademis, yang terhormat, bisa kemudian menyesap kepada teman-teman. Yang namanya KPI itu terdiri daripada unsur pemerintahan, terdiri daripada unsur keagamaan, dan juga terdiri daripada unsur milenial. Jadi di KPI itu, makanya di sini kita datangan ada juga dari Pak Repariana, karena yang namanya KPI itu adalah komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini ada broadcastnya, di sini ada kewartawanannya, di sini ada kemudian ilmu tentang media dan ilmu tentang masa depan Islam. Jadi ini adalah merupakan paket yang komplit. Yang pertama saya ucapkan terima kasih nih atas kesungguhan mahasiswa Hima KPI dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, terima kasih pada para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Juga permohonan maaf jika dalam penyambutan atau dalam acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mengapresiasi sekali ini terus seluruh kegiatan ini, Pak Dudi dan Pak Kadis, Pak Dr. Wahyu, itu seluruhnya atas inisiatif mahasiswa. Jadi kami tidak mengarahkan apapun, ternyata memiliki keinginan yang besar untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat ini. Jadi di dunia kampus merdeka saat ini, kami memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk terus berkreativitas, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kecerdasan emosional di masyarakat. Karena bangku kuliah, bangku sekolah itu tidak cukup untuk mengasah kemampuan kita untuk berinteraksi di masyarakat, sehingga
kegiatan ini bukan hanya seremonial tetapi ajang pembelajaran buat mahasiswa bagaimana melaksanakan event kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang memberikan manfaat. Unisa sendiri kampusnya cuma segini Pak Dr. Wahyu dan Kang Dudi, tapi punya cita-cita untuk berkembang. Jadi saat ini di Cirendang mungkin sudah kita siapkan 2,7 hektar untuk pengembangan. Mudah-mudahan mohon doanya ketika 2024 Kang Dudi terpilih lagi, mohon bantuannya, amin. Siap, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, karena bagi Kabupaten Kuningan sendiri upaya-upaya dari masyarakat untuk ikut serta mencerdaskan generasi penerus itu merupakan sumbangsih dari masyarakat, dari swasta. Artinya punya keinginan memajukan tanpa harus 100% mengandalkan suntikan pemerintah. Ini upaya kami dari pendidikan, dan khususnya pendidikan tinggi, untuk meningkatkan SDM Kabupaten Kuningan. Jadi ke depan diharapkan generasi muda Kuningan memiliki semangat untuk memajukan Kuningan, tidak hanya mengandalkan kepada pemerintah daerah, tetapi upaya dan inisiatif dari masyarakat itulah yang dibutuhkan untuk kemajuan Kuningan. Mengawali sambutan ini, baik atas nama pribadi maupun pemerintah Kabupaten Kuningan, Bapak Bupati Kuningan mengucapkan selamat Dies Natalis program studi komunikasi dan penyiaran ya untuk Universitas Al-Ihya Kuningan, kemudian juga kepada segenap sivitas akademika Universitas Al-Ihya Kuningan ya, Dies Natalis program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Bapak Bupati mengucapkan selamat dan sukses. Semoga lembaga pendidikan ini terus berkobar semangat, berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam mencetak SDM. Hadirin undangan yang kami hormati, tahun ini Dies Natalis program studi komunikasi penyiaran Islam Al-Ihya Kuningan mengambil tema Dream High, Grow High. Konsep ini bertujuan untuk mengajak para mahasiswa dan mahasiswi tentunya agar dapat menghilangkan segala batasan-batasan yang menghambat untuk terus menumbuhkan kreativitas, inovasi, berkarya secara maksimal. Oleh karena itu, melalui acara Dies Natalis ini, Bapak Bupati Kuningan berharap kiranya dapat mendorong dan memotivasi para mahasiswa untuk mengasah berbagai minat, bakat, hobi dan kreativitas generasi muda, serta melatih ketangkasan dan keterampilan dalam berpikir, menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Adik-adik yang ada di depan pernah mendengar ada hukum law of attraction? Oh, pernah. Barangkali ada yang bisa menyebutkan, nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya pulsa, nanti saya kasih hadiah. Oh, hukum tarik menarik. Pak Anjar, catat nomor HP-nya, nanti diberikan pulsa. Ya, betul. Ada hukum tarik menarik. Di situ apa artinya? Apa yang engkau pikirkan, apa yang akan dipikirkan, itulah yang terjadi. Jadi kalau misalkan adik-adik nih berpikirnya positif, akan hasil yang positif. Tetapi kalau berpikirnya negatif, ya akan juga didapatkannya negatif. Nah, law of attraction ini hadir berdasarkan kepercayaan ya bahwa pikiran sebagai bentuk energi, sehingga tadi yang kamu pikirkan positif akan cenderung lebih sukses daripada yang berpikiran negatif.
siapa? Enggak, dikasih. Jangan banyak-banyak. Banyak kan? Enggak, kurang. Dua lah. Dapat tumpang. Ya. Selain sama siapa? Ya, dapat nasi. Oke. Ya, siap. Nih dapat ini. Atau di bawah. Dapur aja semuanya. Kelihatan lengkap. اللهم صل على سيدنا محمد واشرفنا وكلمنا وحبيبنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى وتبارك وتعالى وعلى صحابة رسول الله أجمعين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita akan mendengarkan materi dari kedua narasumber kita kali ini. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman semua masih belum ada yang tahu siapa sosok pemateri di depan ini, gitu ya. Kira-kira siapa? Ada siapa saja, Pak Teh Leni? Hari ini ada Pak Revariana SOS. Nah, beliau ini anggota Komisi Pendidikan PWI Pusat. Tepuk tangan yang meriah dulu. PWI itu Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi beliau ini lulusan sarjana dari komunikasi Universitas Pajajaran, betul ya Pak ya? Betul banget. Jadi pengalamannya sangat luar biasa nih teman-teman, dari seorang wartawan, redaktur, terus sampai pemimpin redaksi di Fokus Jabar, betul ya Pak ya? Direktur utama juga di Media Center Peparnas Jabar. Masya Allah, saya sampai insecure Pak bacanya, banyak banget gitu. Dan gak hanya pengalaman pekerjaan, tapi organisasi dan pelatihan juga banyak banget. Jadi kita sama-sama menggali ilmunya dari beliau. Nah, selain seminar jurnalistik, ada apa lagi nih Pak? Ada seminar kewirausahaan. Ya, ada seminar kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Pak Haji Dudi Pamuji SEMSI. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Golkar Dapil Jabar 13 gitu ya. Dan beliau juga pernah menjadi Senat Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian Wakil Bendahara Dewan Pendidikan Kuningan, Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Kuningan, Dewan Penasehat Pengurus Cabang Taekwondo Kabupaten Kuningan, anggota Harley Davidson Owner Group, Masya Allah ya. Kemudian Honorary Bakers Brotherhood, Dewan Pembina Pengurus Silat Merak Emas Kuningan. Dan masih banyak lagi. Sampai sekarang beliau menjabat menjadi Wakil Ketua Bapilu Dapil Jabar 13. Tepuk tangan untuk beliau semua. Seminar kewirausahaan kita kali ini bertemakan atau berjudul Set Up Your Mind and Goal to be Entrepreneur ya. Temukan pikiran dan tujuan untuk menjadi wirausaha. Kita nanti akan mendengarkan tips-tips yang menarik atau materi yang menarik mengenai kewirausahaan dari beliau gitu ya.
Selain tips menarik juga, nanti teman-teman bakal dapat ilmu jurnalistik langsung dari pakarnya gitu. Baik, langsung aja teman-teman ya. Langsung saja kita dengarkan pemaparan seminar jurnalistik dan seminar kewirausahaan. yang pertama. Mungkin kejurnalistikan terlebih dahulu ya, nanti teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Pak Haji Dudi terlebih dahulu mengenai kewirausahaan, teman-teman. Mangga Pak Dudi, waktu dan tempat. Ya, terima kasih pembawa acara atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah, amal ba'd. Para hormat Rektor Unisa Kang Iman beserta jajarannya, juga Kang Iim, para dosen, dan juga yang saya hormat Kang Eva, dan juga adik-adik mahasiswa Unisa maupun perwakilan dari para SMA dan juga ketua panitia, seluruh yang hadir di sini. Mengenai, kalau kita bicara langsung mengenai wirausaha, karena kita waktunya terbatas, karena ini kita diminta sampai jam 12, jadi ya ini waktu setengah jam, pembicaranya 2, jadi cukup singkat. Kalau mau bicara mengenai entrepreneur usaha, kalau kita mau punya niat usaha, itu yang paling penting modal awal itu adalah niat dan tekad yang kuat. Ini sengaja saya nggak pakai materi, biasanya kan kalau bicara di audiens ini saya suka bawa materi, pakai paparan, tapi kalau ini kan kita berbicara diskusi saja mengenai pengalaman bagaimana sih berwirausaha itu. Kenapa tidak mudah untuk menjadi seorang entrepreneur, adik-adik, apalagi adik sekarang ini masih panjang perjalanannya. Kenapa? Boro-boro untuk menjadi entrepreneur, boro-boro untuk berwirausaha, sekarang mikir gimana mau masuk universitas yang diharapkan, universitas yang terbaik. Jadilah mahasiswa yang baik aja dulu, entrepreneurnya nanti sambil berjalan. Karena SMA lulus aja dulu, atau kalau ya kecuali yang bagi yang mahasiswa itu bisa bermodal sambil berjalan. Ketika dia mau usaha sebagai seorang mahasiswa, itu bisa sambil usaha, itu bisa. Apalagi dengan kondisi sekarang ini adalah banyak entrepreneur baru. Semenjak COVID, semenjak teknologi terbuka dan juga online, ini banyak entrepreneur muda yang hanya modal nekat, hanya modal uang ataupun modal ala kadarnya. Jadi untuk berwirausaha tidak harus modal yang besar, tidak harus selalu modal itu menjadi faktor yang utama. Kenapa? Modal memang itu diperlukan penting, tapi kalau untuk yang konvensional biasanya dia ikut orang lain dulu, belajar ilmunya, galinya, ikut sama orang, baru dia buka usaha. Kalau langsung buka usaha, dia belum punya bekal untuk berwirausaha. Kenapa? Karena dia mau usaha apa, dia harus kuasai dulu apa yang akan kita usahakan. Nah, kalau sekarang online, kita hanya menjual produk yang sudah ada, kita jual di dalam online, produk apa saja sudah ada, hanya mau saja menguasai teknologinya. Mau teknologi sekarang apa? Dengan teknologi yang ada sekarang, jangankan kuliah, jangankan para pengusaha, para SMA pun juga sekarang sudah bisa menjadi seorang entrepreneur ketika sekarang bisa berjualan online. Karena apa? Banyak di Jakarta sekarang yang gulung tikar dengan adanya bisnis online. Banyak yang dijual di Mangga 2, Mangga Besar, di mall-mall yang ada di Jakarta, itu banyak yang gulung tikar, banyak yang mau dijual toko-tokonya, karena sekarang sudah cukup dengan di online, dia sudah bisa berbisnis dan berusaha. Cukup dengan dari tempat tidur sambil gogoleran, ibaratnya nggak perlu dandan, nggak perlu make up, nggak perlu pakai baju bagus untuk kita berbelanja. Cukup kebutuhan apapun yang ada, di kebutuhan di keluarga sendiri ataupun kebutuhan kita sendiri, cukup dengan online, cukup dengan kita butuh apa saja, semua sudah ada. Dunia sudah ada dalam genggaman.
Ini semua sudah ada di sini semua. Tinggal kita mau atau tidak, semangat atau tidak. Tapi yang paling penting ketika usaha adalah faktor niat kita, tekad kita kuat atau tidak menghadapi persaingan. Karena proses itulah yang membuat kita menjadi sukses. Kenapa? Karena sukses tidak ada yang datang instan. Tidak ada, semua melalui proses. Dan mindset kita untuk menjadi usaha, menjadi entrepreneur itu adalah kita harus punya juga link-link ataupun teman-teman kemana kita, produk apa yang paling laku saat ini. Kita juga harus tahu itu paling dibutuhkan masyarakat apa sekarang. Itulah yang paling jual. Dan bukan hanya satu produk, bisa banyak produk-produk sekarang di luar. Dan dengan teknologi sekarang seperti ini bukan hanya usaha saja yang bisa berkembang, bahkan SDM kita yang punya sekolah, terutama sekolah, lama-lama kita mengajar sekolah-sekolah itu dari teknologi, Pak. Guru-guru sudah lagi nggak perlu lagi dengan ngajar, entah itu 10 tahun 20 tahun lagi ngajarnya bukan lagi di ruang kelas, cukup dengan ngasih materi. Dengan sekarang ada program Pintar Guru, sudah ruang guru itu sudah diciptakan dan itu ternyata betul-betul terjadi. Sekarang kuliah saja sudah nggak perlu lagi dengan tatap muka, tapi dengan online. Suatu saat nanti guru juga akan hilang lama-lama kalau caranya metode seperti ini. Tapi ada satu yang hilang, yaitu adalah akhlak. Kenapa masih tetap profesional diperlukan? Kenapa? Silaturahmi yang langsung itu akan membuat kita lebih kuat ketimbang silaturahminya lewat video call. Itu yang teknologi semakin hari semakin canggih, tapi itu mengurangi akhlak kita. Kenapa? Kita sudah jarang lagi bersilaturahmi, dan itu sudah mengurangi ibadah. Kenapa? Sudah lagi tidak ada menghormati guru. Coba dulu kita diharapkan ketika dengan guru suntangan, sekarang bro, pak, apa kabar pak, bagaimana? Itu sudah mulai bergeser adab gitu. Nah sudah terjadi. Begitu pula dalam usaha juga sama seperti itu. Kenapa? Sekarang adik-adik mau belanja apa, males ke toko ke sana itu. Kalau yang mau berangkat ke sana pun itu sekalian jalan-jalan. Tapi kalau kebutuhan yang di sini tidak ada di Kuningan, mau dimanapun se-Indonesia ada barang. Tunggu 2-3 hari kemudian barang datang. Lalu menjadi entrepreneur seperti apa? Dan sekarang terbuka entrepreneur, buka wira swasta, wira wira swasta itu akan bisa berkembang. Modalnya adalah HP. Modalnya apa? Sudah lagi pakai modal secara utuh. Dia hanya menjualkan produk, dia dapat komisi. Ya, dropship. Artinya apa? Tinggal mencari apa yang paling laku di dunianya masing-masing. Mahasiswa lakunya apa? Senangnya apa, yang tren apa sekarang? SMA trennya apa sekarang? Dan itu bisa menghasilkan usaha, bisa menghasilkan pendapatan lain-lain di luar yang dikasih orang tua sebagai jajan. Tambahan sebagai jajannya adalah dari dunia usaha. Dan sekarang tidak mengenal batasan umur, tidak mengenal batasan pendidikan, karena siapapun ibu rumah tangga, siapapun bisa menghasilkan uang di rumah. Inilah canggihnya sekarang teknologi. Tapi itu bisa berpositif dan juga menjadi negatif ya. Ini ketua penyiaran ini bisa juga memberikan prediksi-prediksi kira-kira apa sih, karena dunia teknologi semakin hari akan semakin canggih. Dulu tidak akan mungkin kita bicara video call dalam HP zaman dulu, zaman jadul. Zaman saya kuliah dulu nggak ada HP-HPan. Kalau mau ketemu ya langsung ke rumahnya, untung-untungan. Kalau nggak telepon ke rumah. Kalau mau telepon keluar orang tua di luar kota ya ke wartel. Sekarang siapa yang tidak punya gadget? Iya kan? Nah, coba kalau kita perhatikan sekarang dalam lingkungan memang satu sisi gadget ini positif, tapi satu juga negatif. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita berbicara, kita berteman, bersilaturahmi, ketika saya datang silaturahmi jauh-jauh datang bersilaturahmi, tiba-tiba yang tuan rumahnya asik nyanteng main HP, itu etikanya. Nah inilah salah satu bentuk Kang Reva
apa artinya teknologi ini membuat kita menjadi positif dan juga menjadi negatif. Tapi tetap bagaimanapun juga yang namanya tatap muka harus tetap ada. Karena itulah yang mempererat silaturahmi kita kuat itu ya karena tatap muka. Bertemu seperti begini. Bisa saja dengan video call, sambil tiduran, sambil apa semua. Depan pakai apa? Kita mau bertemu pakai jas, pakai apa? Kalau rapat-rapat apa namanya? Zoom meeting, gagah. Tapi ke bawahnya kolor doang. Betul nggak? Nah, kenapa? Ya karena cukup dengan yang dilihat hanya ini saja. Kita hanya duduk santai, kursi cuma pakai ini. Tapi kalau kita datang, etika kita ada, adab kita ada. Kenapa? Ini ingat suatu pepatah yang harus sebenarnya dicamkan oleh adik-adik mahasiswa dan juga adik-adik SMA bahwa adab itu penting sekali. Kenapa? Sepinter-pinternya orang berilmu, sehebat-hebatnya orang berilmu kalah oleh orang yang beradab. Karena adab bisa mengalahkan ilmu. Kalau adab adalah dari hasil buah kita ibadah ataupun akhlak kita. Karena kalau akhlaknya bagus, adabnya insya Allah bagus. Ibadahnya bagus, belum tentu akhlaknya bagus. Tapi kalau akhlaknya bagus, ibadahnya insya Allah pasti bagus. Nah ini juga kembali kenapa? Sebagai seorang usaha pun juga ketika kita niat kitanya kuat, tekad kita kuat, komunitas kita kuat, kemarin kita kuat, insya Allah jadi. Makanya saya juga pernah sebelum itu nih Kang Budi CS pernah kita berdiskusi gimana, beberapa juga pernah saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita punya tekad kuat. Jadilah manusia intan, jangan jadi manusia instan. Kalau intan, kalau berlian intan itu jual mahal, dijual mahal, hasilnya bagus, katanya bagus karena proses, ya enggak? Tapi kalau masih mentah nggak ada nilai jual. Dia mahal karena apa? Karena prosesnya. Makanya ada bahasa, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau manusia instan, ya udah, apapun terjadi hasilnya beda. Makanya ada pepatah juga, sehebat-hebatnya bagaimanapun juga emas murni tetap emas murni, beda dan emas sepuhan. Emas murni disimpan di tempat yang terkotor sekalipun dia tetap emas, punya nilai. Tapi kalau emas sepuhan dia kelihatan bagus tapi tidak punya nilai. Bisa tahu nilainya dari mana? Waktulah yang akan membuktikan. Proses inilah yang akan membuktikan mana emas murni, mana emas sepuhan. Nah, usaha juga begitu, sama. Orang yang kuat mental, yang kuat jatuh bangun itu udah biasa. Saya 20 tahun jadi seorang pengusaha di Jakarta, awalnya adalah di bidang outsourcing, jatuh bangun. Jadi jangan berharap kadang-kadang kuliah dimanapun, jurusannya apapun, ketika hasil akhirnya tetap jadi seorang entrepreneur. Boleh percaya boleh enggak? Coba aja, mau yang sekolah lulusannya agama, mau yang lulusannya seni, mau lulusannya apa, tetap pada akhirnya ekonomi juga ujung-ujungnya. Boleh saya buktikan itu semua bisa. Yang kuliahnya, om saya sendiri aja kuliahnya di seni patung IKJ, ujung-ujung akhirnya apa? Kerja di bank. Jadi apa yang kalian cita-citakan belum tentu itu adalah hasil akhir tujuan kalian untuk ketika selesai kuliah. Karena nanti akan ada lagi proses-proses yang berikutnya dalam perjalanan. Apakah kita mau jadi usaha, mau jadi apa, mau jadi pegawai negeri, mau jadi apa? Jangan salah, warung pun adalah salah satu entrepreneur yang terkecil. Seorang pengusaha berat memang, prosesnya panjang. Nah itulah mindset is doa. Ingat, mindset is doa. Seperti disampaikan Kak Wahyu tadi, berpikirlah positif. Kalau mau usahanya bagus, berpikirlah positif. Karena berpikir negatif itu akan menghalangi rezeki dan usaha kita. Berpikirlah positif. Kalau sudah berpikirlah positif, artinya positive thinking. Setelah positive thinking, kalau ini dasar terus, mau usaha apapun insya Allah akan berjalan, akan masuk lagi ke dunia yang namanya positive feeling. Kalau itu sudah masuk, insya Allah itulah makanya kalau berbicara ingin orang yang sukses,
apa namanya, kalau ingin berbicara kiat sukses, tanyalah kepada orang-orang yang sukses. Betul nggak? Masa jangan tanya kiat gagal. Gagal mah nggak pakai kiat juga udah gagal, banyak yang gagal. Makanya kalau kiat sukses, tanyanya kepada orang yang sukses. Tanyalah apa, dan insya Allah pertanyaannya, jawabannya pasti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena untuk menjadi orang sukses tidak mudah, tidak gampang, jalan berliku, tanjakan turunan, dan kalau gagalnya masih 10 kali masih belum ada apa-apanya. Saya gagal sudah puluhan kali, dan uang yang nilai rugi itu bukan duit sedikit. Tapi kuat nggak mental kita? Karena kalau udah sekali gagal selesai udah. Banyak kan orang habis itu jadinya PNS, maunya jadi pegawai negeri atau lagi sedang musim P3K sekarang. Kembali plus minus semuanya. Kalau pegawai negeri dia tenang hidupnya karena 1 bulan sudah pasti. Tapi kalau pengusaha atau entrepreneur, kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengatur penghasilan kita sendiri. Kita mau jadi apa, kita yang ngatur semuanya. Manage-nya dari mulai A sampai Z kita sendiri yang mengatur. Kembali lagi. Tapi untuk bisa mencapai, kita hanya duduk diam di rumah. Untuk usaha udah tinggal banyak sekarang apa usaha online yang tadinya kalau cuma 1, 2, sekarang udah banyak pabrik-pabrik. Kenapa? Karena jual murah tapi banyak. Makanya belajarlah ilmu itu untuk dagang, belajarnya ke Cina, jangan ke Melayu. Karena kalau Cina itu kita semangatnya ya, yang kita ambil semangatnya, metodenya, caranya. Kenapa? Kalau orang Cina bikin sesuatu, kalau di sebelahnya ada saingan, tidak dianggap saingan, justru bagus. Kalau perlu ramekan. Beda orang Melayu, begitu ada usaha yang sebelahnya disantet siapa lain, gitu. Itu bedanya. Itulah Melayu. Kebanyakan begitu kan. Jadi coba di Kemayoran itu isinya sama semua, ya kan? Onderdil semua, tapi maju semua. Kenapa? Rezeki mah insya Allah mual pahili. Rezeki mah sudah ada yang ngatur, tinggal kitanya yang bisa memanage kita semua. Itu aja mungkin istilahnya panjang lebar, karena kalau kita mau bicara materi gini waktunya kan kita aja, makanya Akang belum waktunya, masih belum panjang, belum kita diskusi apa ya. Itu kembali lagi kepada panitia, mungkin itu saja. Lebih enak lagi kalau diskusi, lebih enak lagi kalau nanti kita bertemu kapan suatu saat nanti kita bisa diskusi dalam satu di lain waktu, insya Allah. Karena waktu keterbatasan, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang lengkap dalam pembahasan ini. Saya juga sebenarnya pengen ngasih materi yang baik, yang apa ini kita sekarang karena kondisi yang tidak memungkinkan. Saya cuma sekian saja, mudah-mudahan segini pun bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lit thoriq, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Dudi Pamuji atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya. Tadi positive thinking dan positive feeling untuk menjadi pengusaha. Karena goalnya apapun cita-cita kita, goalnya tetap kita akan menjadi seorang pengusaha gitu ya, dalam pribadi masing-masingnya gitu. Oke, nanti di akhir teman-teman kita melihat waktu, apabila masih ada kesempatan untuk bertanya, nanti kita akan membuka sesi pertanyaan gitu ya. Kita lanjut terlebih dahulu kepada sesi selanjutnya, yaitu jurnalistik gitu ya, yang akan dipaparkan langsung oleh pemateri kita Pak Reva Riana. Beliau merupakan anggota Komisi Pendidikan PWI Pusat ya. Dan informasi juga Pak Reva, Pak Haji Dudi di samping saya ini teman-teman ya, seorang mahasiswa saya. Beliau juga merupakan pemenang dari news anchor di IAIN. Boleh tepuk tangan ya. Jadi sekarang juga merupakan penyiar radio di Kuningan begitu. Jadi nanti bisa saling sharing ilmunya begitu. Mangga Bapak Reva Riana, waktu dan tempat disilahkan. Ya, hatur nuhun pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Unisa yang saya hormati, Pak Dekan dan juga reng-rengan, rekan-rekan sekalian, Pak Dudi, hatur nuhun sudah mengingatkan saya tentang niat untuk kembali berwirausaha. Rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya cintai,
Sama seperti Pak Dudi, saya juga sudah menyiapkan materi, Kang. Tapi ternyata tidak memungkinkan untuk saya sampaikan sekarang karena materi yang diminta oleh panitia itu ada soal etika jurnalistik. Barusan saya terinspirasi oleh Pak Dudi. Beliau memotivasi adik-adik semua untuk menjadi pengusaha. Maka saya sekarang Pak Dudi gilirannya untuk memotivasi teman-teman adik-adik untuk menjadi wartawan. Nah, mohon izin ya Kang, Pak Rektor punten ngadeg. Rekan-rekan sekalian, ada nggak bayangan dari teman-teman gimana sih kerja wartawan? Ada nggak? Ini dari KPI nih, Kuma, ada nggak bayangan dari teman-teman? Ya, tugas wartawan teman-teman itu mencari, menulis dan menyiarkan berita. Ya, itu idealnya. Nah, sekarang saya ada nggak yang ingin jadi wartawan? Ada nggak? Teman-teman yang ini ada nggak? Ini kelebihan wartawan ya Pak, rekan-rekan. Saya sudah keliling dunia. Dari pekerjaan saya sebagai wartawan, keliling Indonesia sedang juga saya lakukan, hanya satu yang belum saya injak, bumi Papua. Amerika, Inggris, Afrika, beberapa sudah saya injak. Saya sudah pernah bertemu dengan Presiden Libya, Muammar Gaddafi. Saya ikut Presiden Yudhoyono, Megawati keliling dunia. Saya ikut sidang umum PBB. Nah, teman-teman ada nggak yang ingin seperti itu gitu? Dan yang utama adalah tidak perlu mengeluarkan uang karena ini adalah tugas. Kita malah mendapatkan perjalanan dinas ini. Nah, teman-teman, yuk saya men-trigger Anda semua untuk yuk kita belajar jadi wartawan, ya. Kenapa itu, Pak? Tapi sebelum jadi wartawan, ini teman-teman ini SMA ya. Yuk, saya mengawali itu ketika SMA. Saya rajin menulis. Pan bahasa Indonesia ayat pelajaran mengarang ada nggak? Oke lah, bukan mengarang, karena bukan mengarang ya teman-temannya, tugas wartawan bukan mengarang, tidak boleh mengarang. Wartawan itu tidak boleh, harus berdasarkan fakta. Nah, rekan-rekan, apa yang teman-teman bisa lakukan? Yuk, bikin sinopsis mah ada materinya. Saya dulu bikin sinopsis itu di bawah lindungan Ka'bah itu jadi juara tuh. Sinopsis 10 halaman, dan itu terus terang jadi portofolio saya sejak itu. Rekan-rekan menulis. Sekarang ini ada banyak peluang bagi penulis dan tidak melihat apakah mahasiswa atau apakah SMA. Rekan-rekan bisa mulai. Ada banyak peluang. Coba lihat, jadi copywriter, di googling copywriter, how to be copywriter, pelajari itu. Apa peluangnya? Ada. Menjadi penulis itu ada, Pak. Rekan-rekan, ada yang berhonor, Pak Dudi, ada yang berhonor 5 juta, Pak. Rekan-rekan sekarang apa tidak tertarik? Sekarang ini media sudah beralih nih. Dengan media online ini, teman-teman bisa mengirimkan tulisannya. Teman-teman rajinlah menulis, mengirimkan ada netizen journalism. Mungkin nggak tahu di sini apakah dipelajari Pak netizen journalism. Karena itu memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pewarta. Rekan-rekan bisa mengekspresikan diri sebagai wartawan dengan mengirimkan tulisan-tulisan itu. Apa yang ada di sekeliling tampilkan. Saran saya sih, Anda bikin blog. Itu akan menjadi portofolio Anda. Semakin banyak, semakin menulis itu seperti naik sepeda.
Semakin kita lama berlatih, semakin kita jago, maka mungkin teman-teman bisa beratraksi dengan sepedanya. Demikian juga dengan menulis. Saya kuliah pun bayarannya dari menulis. Di Harian Umum Pikiran Rakyat waktu itu, honor saya 50.000 satu tulisan. Tahun berapa? 93, Pak. Belum pada lahir. 93, 50.000. Saya beli jas. Itu honor tulisan saya 4. Oke, tepuk tangan untuk semua. Saya satu lagi deh. Ketika saya bilang KPI, teman-teman tangannya seperti ini ya. Oh, salam komunikasi. Iya, saya seperti ini. Nah, terus teriak salam komunikasi, gitu ya. Ketika saya bilang KPI, salam komunikasi, gitu. Coba ya, KPI. Salam komunikasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Such a beautiful light when I still want you closer. I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. Salam komunikasi. Baik, terima kasih.